Ada satu surat di dalam Al-Quran yang insya Allah kita semua sepertinya sudah pada hafal. Singkat tapi mengandung makna yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu bahwa semua manusia dalam kondisi rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling mewasiati dalam perbuatan hak dan perbuatan sabar. Pada kesempatan ini kita tidak akan membahas ayat tersebut, tapi sekedar mengingatkan bagaimana supaya kita tidak rugi. Maka 4 hal tersebut harus kita laksanakan. Akan tetapi pada kesempatan ini kita berbicara perjalanan waktu. Perjalanan hidup, perjalanan kita semua. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberi jatah usia kepada kita. Apakah jatah usia yang Allah berikan kepada kita ini dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan atau sebaliknya digunakan untuk berbuat keburukan-keburukan, digunakan untuk berbuat maksiat, digunakan untuk berbuat dosa. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ikhwanul iman rahimakumullah, marilah kita manfaatkan sisa perjalanan hidup menuju alam akhirat ini dengan memanfaatkan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Apakah kesempatan itu kita ambil atau tidak? Maksudnya, kita ambil atau tidak adalah apakah waktu-waktu yang kita lewati ini digunakan untuk semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah. Marilah kita ambil sebuah contoh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan ambillah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika datang waktu malam, bangun malam, kita laksanakan sholat tahajud. Maka pada saat itu kita sudah mengambil kesempatan untuk menambah-nambah pahala. Apalagi pahala daripada sholat malam atau sholat tahajud itu adalah maqamam mahmudan. Allah akan memberikan tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Kemudian datang waktu subuh. Dan sebelum waktu subuh datang, ada yang namanya qobla subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang namanya qobla subuh itu lebih baik daripada isi dunia. Kalau Rasulullah berbicara semacam itu, apakah kita sudah mengambil kesempatan itu atau tidak? Atau malahan, jangankan qobla subuhnya, subuhnya saja masih banyak yang kesiangan. Masya Allah. Ini kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jarang-jarang kita manfaatkan. Itu aja contoh yang sangat ringan, ikhwanul iman rahimakumullah. Bahkan banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita lewatkan begitu saja. Mumpung, sekali lagi mumpung kita dikasih jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan di akhirat kelak mendapatkan tempat yang layak, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, hanyalah sekejap, tidak akan lama. Tidak akan lama. Sedangkan hidup akhirat abadan, selama-lamanya. Ketika manusia-manusia berteriak kepada Allah, minta tolong kepada Allah,
Saat manusia berada di dalam neraka, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Sudah tidak ada lagi pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia-manusia ingkar sudah berada di neraka. Pun demikian dengan kita pada saat ini. Jangan abaikan bahwa siksa Allah itu nyata, neraka itu nyata. Penderitaan di neraka itu betul-betul ada dan akan terjadi bagi manusia-manusia yang ingkar dan berbuat dosa, berbuat pelanggaran, berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu, ikhwanul iman rahimakumullah, marilah kita jauhi perbuatan-perbuatan dosa, kita jauhi perbuatan-perbuatan maksiat, kita jauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita semua kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kembalinya kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkuat hidayah yang telah ada, yang telah tertanam pada diri kita masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat adanya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.